Rahayu, 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 salam sejahtera, salam kebajikan, salam cinta kasih selalu untuk sahabat pencinta SP dimanapun sahabat semua berada. Pada tema Sang Kinasih Satrio Piningit kali ini, kita akan mengangkat satu judul, yakni kerasnya manusia yang otak dan akalnya masih sempit. Berbicara tentang kisah Sang Kinasih Satrio Piningit, tentunya para putra-putri Nusantara telah memahami dan sungguh sangat mengerti. Berbicara tentang kisah Sang Satrio Piningit, manusia pilihan yang diutus di akhir zaman, kita berbicara tentang era kemajuan, era keemasan, era kecerdasan, dan era kedamaian dan ketentraman, di mana orang-orang meyakini dengan munculnya sosok Sang Kinasih Satrio Piningit itu membawa orang-orang Nusantara kembali terbangkitkan kesadarannya yang penuh pencerahan, yang penuh kesadaran dan kecerdasan, sehingga para putra-putri Nusantara di era kejayaan, di era keemasan Nusantara ataupun ibu bumi pertiwi kita sudah telah memiliki para kasatria-kasatrianya yang bukan saja hanya tangguh, tetapi juga mereka memiliki kecerdasan dan wawasan yang begitu luas, dan juga memiliki empati, kasih sayang, dan welas asih, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dengan hidupnya naluri-naluri kemanusiaan yang ada pada diri mereka masing-masing. Namun ketahuilah wahai sahabat putra-putri Nusantara, mengapa dalam judul kali ini, dalam kisah Sang Kinasih Satrio Piningit ini, ada kita mengangkat sebuah judul, yakni tentang kerasnya manusia yang otak dan akalnya masih sempit. Kita mengetahui bahwa sesungguhnya setiap insan, setiap manusia itu diciptakan oleh Yang Maha Kuasa, dilahirkan oleh Yang Maha Kuasa di muka bumi ini, dibekali dengan akal dan pikiran. Ketika manusia bisa berkembang, bisa menggunakan akal dan pikirannya, tentunya manusia akan semakin mudah di dalam mengelola tatanan dunia. Bahkan tak heran jika manusia bisa menjadi sang pemelihara di alam semesta, sebagaimana yang telah diyakini oleh para putra-putri Nusantara bahwa sesungguhnya manusia itu diciptakan oleh Yang Maha Kuasa sebagai khalifah di muka bumi, sebagai sang juru penyelamat, sang pemelihara, sang pembawa kebaikan, bukan sang pembawa kehancuran. Untuk itu diterangkan bahwa sesungguhnya manusia itu akan bisa menjadi manusia yang memiliki kekuatan super, memiliki power yang luar biasa ketika manusia itu bisa menggunakan kecerdasannya, menggunakan otak dan akal pikirnya yang tidak lagi sempit. Namun di dalam evolusi, di dalam proses perubahan, tentunya manusia yang masih kadar pengetahuannya ataupun kadar pemikirannya masih sempit, itu masih ada harapan untuk bisa dibina dan diberikan pemahaman ataupun pemandangan agar jangan sampai menyakiti orang lain yang ada di sekitarnya. Namun di dalam fenomena yang telah terjadi di akhir zaman ini, khususnya di belahan bumi Nusantara, orang-orang masih banyak yang otak dan akal pikirnya masih berpikiran sempit. Mengapa dikatakan masih berpikiran sempit? Sebagian banyak masih putra-putri Nusantara yang seharusnya diharapkan mereka bersatu, menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan, menciptakan kerukunan dan perdamaian antar sesamanya, justru mereka malah sibuk berdebat dan saling mencaci satu dengan yang lainnya, hanya untuk mencari pembenaran, mencari pengakuan agar mereka diakui sebagai yang paling benar.
Apakah keanekaragaman, kekayaan tentang terhamparnya segala macam bentuk aliran agama yang ada di bumi Nusantara itu menjadi sebuah kegagalan di dalam menuntun dan membimbing akhlak budi pekerti manusia, sehingga masih banyak manusia yang menghancurkan sesamanya hanya karena kerasnya otak dan akal pikir mereka memaksakan orang lain agar sepaham dengan pahaman yang mereka miliki. Apakah kebaikan dan kesejahteraan itu hanya bisa ditempuh dengan golongan mereka? Bukankah kita meyakini bahwa Nusantara kita tercinta atau negeri Indonesia adalah negeri yang penuh kekayaan serta keanekaragaman yang berbeda-beda namun tetap satu jua? Semoga cerita ini bisa menjadi buah renungan bagi kita semua sebagai putra-putri Nusantara. Apakah dengan banyaknya agama yang terhampar di muka bumi Indonesia tercinta itu gagal di dalam membimbing umat manusia, atau manusianya sendiri yang gagal di dalam memaknai hidup di dalam beragama dan berketuhanan? Hendaknya bagi sahabat-sahabat putra-putri Nusantara yang memiliki keilmuan, kebijaksanaan, dan kecerdasan ikut bisa memberikan sumbangsihnya di kolom komentar dengan berkomentar yang tetap bijak dan tetap santun sebagaimana seorang jati diri para putra-putri Nusantara di dalam berkomentar. Apakah, sekali lagi saya tanyakan kepada hati nurani kita semua sebagai makhluk yang bernama manusia, yang dibekali akal dan pikiran, yang diberi otak untuk berpikir, diberi akal untuk bisa menentukan keputusan, apakah agama yang begitu banyak di bumi Nusantara ini sudah gagal atau tidak mampu membimbing umat manusia untuk bisa hidup aman, tentram, sejahtera, dan sentosa? Atau manusia itu sendiri yang gagal di dalam beragama? Jika agama itu dianggap paling sempurna untuk menuntun manusia pada jalan kebaikan, lantas mengapa masih ada manusia yang mengaku beragama namun sikap dan perilakunya jauh dari orang yang beragama? Orang yang mengatakan ataupun mengaku beragama sudah bisa dipastikan mereka itu memiliki budi pekerti dan tata krama dan bisa memanusiakan manusia lainnya dengan naluri kemanusiaannya. Wahai sahabatku semua, berbicara tentang hak asasi manusia, tentunya di Indonesia kita tercinta, di bumi Nusantara kita tercinta, semua memiliki hak yang sama, memiliki kebebasan yang sama di dalam meyakini atas apa yang mereka yakini, maupun beragama maupun bersosial satu dengan yang lainnya. Namun ada sesuatu yang harus semua kita bersatu untuk mau mengambil keputusan tersebut, yaitu mau bersatu menghidupkan naluri kita, naluri kemanusiaan kita, dan bisa menghargai, menghormati manusia yang lainnya. Bukankah di alam semesta ini semuanya saling berkaitan, semuanya saling berketergantungan? Lantas mengapa kita harus saling bermusuh-musuhan? Lantas mengapa kita yang mengaku beragama bisa menekan, memaksa, bahkan mencaci maki orang yang mungkin belum menjalankan agama? Wahai sahabatku semua, sebelum kita mencaci maki orang yang memiliki keyakinan untuk tidak memihak atau memilih agama tertentu untuk dianutnya sebagai jembatan jalan hidupnya menuju perilaku
budi pekerti yang baik, hendaknya kita bijak dan memahami dengan akal sehat dan pikiran yang tenang. Fenomena yang terjadi di alam bumi Nusantara ketika ada orang tidak percaya dengan adanya Tuhan, atau ketika ada orang yang terlihat tidak menganut agama tertentu, lantas mengapa orang yang berperilaku seakan-akan paling dekat dengan Tuhan, seakan-akan paling kenal dengan Tuhan, seakan-akan paling beragama, justru malah memaksa orang lain, menghina orang lain yang saat itu orang tersebut tidak terlihat seperti memiliki agama? Apa yang membuat sahabat-sahabat semua sehingga mencaci maki, sehingga ingin bergerak untuk memberikan mereka yang belum beragama untuk bisa beragama? Sementara kita melihat fenomena yang terjadi, betapa banyak agama di bumi Nusantara ini yang telah begitu terhampar dan siap untuk dipilih oleh umat manusia untuk menjadi pribadi yang mulia. Lantas dengan banyaknya agama yang terhampar, lantas mengapa orang-orang masih banyak yang saling bertengkar? Semoga pesan-pesan yang ada di dalam channel ini jangan sampai sahabat-sahabat semua menyimaknya dengan nafsu birahi ataupun dengan nafsu yang berapi-api. Tapi belajarlah bijak, belajarlah merenung, dan belajarlah welas asih dengan mengedepankan pikiran yang logis, akal yang penuh kebijaksanaan, agar menjadi insan, sang pemelihara, sang pembawa cinta kasih sayang. Sebagaimana manusia-manusia yang mengaku berketuhanan, dia akan mencerminkan sifat-sifat mulia dari Tuhan yang mereka pertuhankan: pengasih, penyayang, penyabar, dan saling menghidupi satu dengan yang lainnya. Bukan saling membunuh, saling menghabisi, saling memerangi satu dengan yang lainnya. Apa yang membuat putra-putri Nusantara sehingga ingin menobatkan orang lain, ingin menyadarkan orang lain, jika selama orang itu tidak menyakiti orang lain, tidak menghakimi orang lain, lantas mengapa kita seakan-akan terpanggil untuk menobatkan orang lain? Di sini kita hanya ingin mencari titik perenungan agar bisa menciptakan kedamaian dan serta menciptakan rasa nyaman dan ketentraman. Untuk itu saya sangat meyakini orang-orang yang hadir, orang-orang yang berkunjung guna menyimak cerita Sang Kinasih Satropiningit tiada lain, mereka adalah manusia-manusia yang memiliki otak dan akal pikiran yang luas. Mereka semua ingin cerdas. Mereka semua ingin memiliki pengetahuan yang luas. Dan mereka semua ingin menjadi manusia yang berkembang. Ingin menjadi manusia yang benar-benar sejatinya manusia yang memiliki naluri kemanusiaan. Untuk itu sangatlah amat rugi ketika orang mengaku cinta akan kisah Sang Kinasih Satropiningit, namun perangainya suka saling mencaci memaki di kolom komentar antar sesamanya. Bukankah para leluhur Nusantara mengajarkan adab dan tata krama kepada orang-orang yang ada di sekitar kita? Jika kita belum mengenal orang lain, hendaknya sopan santunlah di dalam menghargai, di dalam unggah-ungguh kita menyikapi orang yang baru kita kenal. Semoga kebobrokan dari akhlak budi pekerti manusia di akhir zaman ini, khususnya putra-putri Nusantara yang saat ini otak dan akalnya masih sempit di dalam memahami cinta kasih sayang, budi pekerti, dan akhir zaman, bisa sedikit banyaknya untuk merenungi atas apa yang mereka cari-cari selama ini. Mereka mencari-cari Sang Kinasih Satropiningit. Sebenarnya mereka mencari-cari arti kesejatian dari kedamaian dan ketentraman di dalam hidup. Mereka merindukan kedamaian, ketentraman, kebebasan, dan kemerdekaan di dalam hidupnya. Sementara mereka sendiri masih sempit akal dan otak pikirnya, sehingga seakan-akan mereka masih terbelenggu, masih terjajah
dan masih di dalam hal-hal yang menyakitkan. Untuk mendapatkan kebahagiaan, kemerdekaan, kesejahteraan, mulailah dengan berdamai dengan diri kita masing-masing. Mulailah dengan saling mengasihi, saling menyayangi, saling menghormati satu dengan yang lainnya, dan mulailah cintai agama masing-masing, dalami ajaran agama masing-masing, dan utamakan cinta kasih sayang masing-masing, dan hormatilah pendapat orang lain. Agar sahabat Putra Putri Nusantara sedikit banyaknya akan terbawa apa itu arti dari kesejatian, saling menghargai, saling menghormati, dan saling mengasihi dengan penuh hati nurani kemanusiaan. Salam santun, salam rahayu, salam kebajikan, salam cita kasih selalu untuk sahabat pecinta SP dimanapun sahabat semua berada. Rahayu, 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 Sagung Dumadi.